الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة عنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. وصية لقمان لابنه عليه السلام. Inilah wasiatnya Luqman kepada anaknya Luqman alaihi assalam. Ya bunayya, wahai anakku, idza kana al-ilmu yuktabu bil midadi, apabila ada ilmu yaitu ditulis ilmu bil midadi dengan tinta, faktub hadhihi al-wasiyyata bima'id dhahab, maka tulislah akan ini wasiat bima'id dhahab, dengan air emas atau tinta emas, yaitu ini dia wasiat-wasiatnya. La aqla liman la ismata lah, tiada akal bagi orang la ismata lah, yang tiada penjagaan bagi iman. Artinya menjaga dirinya dari dosa, menjaga dirinya dari bahaya, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang cerdas pastilah orang yang tidak akan menjerumuskan dirinya ke jurang. Kalaupun tergelincir dengan tanpa kemauan dia jatuh, maka Nabi SAW mengingatkan sebagai seorang mukmin jangan sampai jatuh dua kali ke jurang yang sama. Jadi kita wajib menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wala muru'ata liman la sidqa, dan tiada muru'ah liman la sidqa lahu, bagi orang yang tiada jujur bagi man. Orang kalau tidak jujur tidak muru'ah dia, akhlaknya minim. Wala amanata liman la sirralah, dan tiada amanah bagi orang la sirralahu, yang tiada rahasia bagi man. Dalam sebagian riwayat hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-mu'min khazinul asrar, orang mukmin itu gudangnya rahasia. Al-mu'minu khazinul asrar, orang mukmin gudangnya rahasia. Jadi tidak semua perkara yang dia dengar pantas untuk disampaikan kepada orang lain. Ada hal-hal tertentu yang harus disimpan dengan rapi di dalam dadanya, dan yang bisa berbuat seperti itu hanyalah orang yang mempunyai sifat amanah, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ilma liman la raghbata lah, dan tiada ilmu bagi orang la raghbata lahu, yang tiada keinginan bagi man. Kalau kita punya ilmu, kita harus punya semangat ngaji, belajar, mutalaah, banyak membaca, supaya kita mendapatkan ilmu itu. Kalau kita sampai ilmu itu sulit, idza a'taita ba'daka lil ilmi
ma aqaqal ilmu ba'dahu. Idza la bukan begitu. Idza aqtaita kullaka lil ilmi aqaqal ilmu ba'dahu. Ketika kamu itu mengorbankan semua yang ada di dalam diri kamu untuk ilmu, maka ilmu itu akan memberikan sebagian dirinya kepadamu. Wa idza aqtaita ba'daka lahu lama aqata syai'ah. Jadi ketika kita memberikan sebagian daripada diri kita untuk ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Karena agungnya, karena mahalnya, karena mulianya ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita mau punya ilmu, harus ada raghbah, keinginan, semangat. Kependu harus dikaja-kaja. Tidak apa-apa tidur di majelis ilmu lebih baik daripada tidur di kamar. Yang penting niatnya, niat ngaji. Sampai di majelis ilmu tertidur tidak apa-apa. Walaupun itu menurut ulama-ulama yang ahlun nasyab sesuatu yang kurang baik. Tapi daripada tidur di kamar, sudahlah. Datang ke majelis, sampai majelis tertidur tidak apa-apa, tapi dengan catatan jangan niat tidur di majelis. Masalah kok ngaji yang tertidur kemarin. Karena nilai di situ. Ketika niatnya kita mau ngaji, maka nilainya itu sangat tinggi. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada perbuatan yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya sesudah fardu melebihi mengaji ilmu agama yang dimaksud. Menggugurkan dosa, mendatangkan pahala, mengangkat derajat. Wala mala liman la rifqalah, dan tiada harta bagi orang la rifqalahu yang tiada kelembutan bagi man. Jadi sifat lembut, sifat kasih itu adalah harta yang paling utama bagi kita. Jadi kita ini jangan menjadi orang yang kasar, jangan menjadi orang yang ghadir, jangan menjadi orang yang ahlu syaqawah. Jadi dalam hadis itu diterangkan oleh Nabi SAW, ketika sifat lembut itu ada di dalam seseorang, maka sifat itu akan menjadi hiasan bagi orang itu. Ketika sifat kasar itu ada pada diri seseorang, maka sifat kasar itu akan menjelekkan orang itu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala kanza anfa'u minal ilm." Dan tiada kan kekayaan yang lebih bermanfaat daripada ilmu. Kemarin dikatakan, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salam, ketika kamu punya ilmu itu akan selalu bermanfaat dalam situasi kondisi apapun. Ketika kamu dalam keadaan fakir, maka ilmu itu akan menjelma sebagai harta. Ketika kamu dalam keadaan kaya, maka ilmu itu akan menjadi hiasan tersendiri bagimu. Wala mal arbaha minal hilm, dan tiada harta yang lebih berharga, arbah itu lebih berharga minal hilm,
daripada hilim. Makanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Apa Al-Halim itu? Ketika diganggu memaafkan, disakiti memaafkan, dan tidak menyakiti orang lain, malah memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala berkata di dalam risalah itu, kun kan nahlah, jadilah kamu seperti pohon korma, idza rumita a'taitahu, idza rumiyat a'tat at-tamrah, ketika dia dilempar maka dia memberikan kurma. Kira-kira begitulah. Jadi sifat hilim itu memang adalah sifat yang luar biasa, jarang memang. Tapi suatu yang jarang itu yang mahal. Jadi ada sebuah perkataan ulama, setiap sesuatu semakin banyak maka akan semakin murah. Illal akhlak. Apa itu? Ketika ada orang kaya di kampung satu saja, yang lain miskin, mulianya luar biasa. Bagi Rosoki. Ketika satu kampung itu kaya semua, sudah sama. Jadi asyai, sesuatu ketika masih sedikit, jadi artinya ketika sudah banyak akan menjadi murah. Illal akhlak, kecuali akhlak. Sambian menabi meleh pao, meleh berapa kilo, meleh sekilo, 20.000. Meleh 30 kilo, 10.000. Yang pemuda pas meleh banyak. Illal akhlak. Ketika kita mau membeli akhlak seseorang, semakin akhlaknya itu banyak, maka dia semakin ghali, semakin mahal dia. Makanya kita di sini dididik oleh Sayyidina Luqmanul Hakim dengan hikmah-hikmahnya tentang akhlak, muamalah bainan nas, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ini tentang cara berkomunikasinya kita dengan sesama manusia. Wala hasaba arfa'a minal adab, dan tiada pangkat yang lebih tinggi daripada akhlak, daripada adab. Kalau adab itu tidak tinggi atau sesuatu yang biasa atau sederhana, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tidak ada pujian di atas itu sudah paling top itu. Makanya di sini Sayyidina Luqman juga berkata, tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada adab. Adab itu, akhlak itu adalah pangkat yang paling tinggi sudah. Ketika seorang itu sudah berakhlak, luar biasa. Allahumma ja'alna min ashabil adab. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada perkataan, ma wasala man wasal illa bi husnil adab, wa ma hurima man hurim illa bi tarkil adab. Orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena akhlaknya memang tinggi, memang cantik. Orang yang tidak mendapat rahmat Allah, akhlaknya bijak.
Wala karama a'la minat taqwa, dan tiada kemuliaan yang lebih tinggi daripada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Wala qarin azyana minal aql, dan tiada teman yang lebih indah. Azyana itu yang lebih menghiasi, minal aql daripada akal. Akal yang sehat, akal yang sehat, yang lurus, sesuai dengan akhlak. Yang dimaksud al-aql di dalam Al-Quran, di dalam hadis, rajulun aqil adalah seseorang yang akalnya cerdas sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan, yang telah dijadikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan apa yang telah diteladankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup akalnya cerdas tapi mencelakakan orang lain. Bukan itu, bukan akil itu, tapi zalim. Wala ghaib akram minal maut, wala ghaib akram minal maut, dan tiada sesuatu yang samar, dan tiada yang samar yang lebih dekat daripada kematian. Apa yang samar itu? Tak tampak dengan mata, itu samar. Tapi dekat. Jadi al-gharib qarib. Ma huwa al-maut. Ada yang dekat tapi tak nampak, ada yang tak nampak, asing tapi dekat. Huwal maut. Allah. Dalam beberapa asar, dalam beberapa riwayat dari asar min aqwal as-salafis salih, bahwa malaikat maut itu katanya melihat kita, setiap kita ini tiap harinya berapa? 360 kali. Tidak masuk akal kalau dicerna dengan akal kita. Jadi guluban sampeyan iki engok songo benar berapa? 300 semeter. Jadi bilang saya sini. Allah, teman saya itu satu letting dengan saya itu di Mekah kemarin meninggal. Namanya Kiai Rusdi Razak. Beliau itu santrinya Al Habib Zain bin Smith di Madinah. Mulai sebelum tahun 2000 itu saya akrab dengan beliau itu mulai tahun 98 ketika pemutihan di Mekah itu. Saya tidak pulang, yang lain pulang, bahkan dipulangkan. Saya sering ke Madinah waktu itu, walaupun igamah saya belum resmi. Igamah saya waktu itu sudah tidak laku, palsu sudah. Tapi saya ikut pesawat Madinah, ikut pesawat lewat Jeddah. Barokahnya para guru di Mekah. Sampai di Madinah, kalau sampai di Madinah hari Jumat saya ziarah ke Baqi setelah Rasulullah SAW bersama teman-teman Rubat Al-Jufri, santrinya Habib Zain. Setelah itu saya ikut ke pondok sampai Jumat, salat Jumat ke Masjid Nabawi. Sudah itu kembali lagi ke pondok nunggu asar. Sesudah asar ada majelis dengan Habib Zain bin Smith. Di majelis itu baca burdah. Sesudah baca burdah doa sampai mendekati maghrib, menjelang maghrib. Setiap hari Jumat sore itu Habib Zain hafizahullah ta'ala mempunyai jadwal ziarah kepada As-Sayyid Ali Al-Uraidi, salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhuma.
makamnya itu harum, tabi'i. Jadi ada semacam ruangan kurang lebih 5x6 atau 5x7, itu dulu masjid katanya. Bangunan tua itu di dalamnya ada satu makam, makamnya Sayyid Ali Al-Uraidi. Ditutup rapat oleh Wahabi. Ada lubang paling kisenikan pun lubang. Jadi kami begini saja. Ketika kami mendekatkan hidung kami, wajah kami di lubang itu, semerbak wangi itu langsung menyambar kami. Gantian itu Habib Zain dulu. Santrinya dijadwal, tidak semuanya karena ketat. Saya minta izin waktu itu lewat teman saya namanya Naji, Syekh Naji itu dari asalnya Bangkalan tapi menikah dengan salah seorang neng itu di Jember. Jadi saya bersama mobilnya Naji waktu itu. Naji itu punya mobil kargo. Habib Zain dengan mobil pribadinya dengan beberapa santri dalam yang memang mendapatkan jadwal ikut, karena yang ikut itu hanya santri itu 3 atau 4, 3 lah. Saya ikut waktu itu, kalau tidak keliru 2 kali saya ikut sampai ke Sayyid Ali Al-Uraidi pas maghrib. Sesudah maghrib itu kita ziarah, kita berdoa. Jadi mencari waktu penjaga itu tidak ada. Pas adzan maghrib penjaganya pergi ke masjid, kita masuk. Jadi cok ngicok. Sesudah itu di sampingnya itu ada satu rumah syakbi, rumah tua. Itu Sayyid juga, orang Madinah asli. Kami salat maghrib di situ. Sesudah salat maghrib, Habib Zain membaca beberapa hadis. Dan Sayyid itu orangnya tergolong kalau kelas Madinah fakir, nggak punya apa-apa. Punyanya korma dan susunya kambing. Jadi kami diberikan susu kambing dengan korma. Asli itu meres sendiri. Di depan rumahnya itu ada kambingnya. Subhanallah. Memang keturunan Nabi SAW itu memang banyak hidupnya itu memang sederhana, tapi itu keistimewaan tersendiri bagi mereka. Karena Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, jadikan dunia ini untuk keluargaku sebagai syarat untuk melakukan ibadah. Artinya jangan berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Ini secara umum, tapi banyak kalau sekarang sudah habaib, sadah, syarif yang kaya raya, bahkan jadi raja banyak sudah. Artinya ada memang sebagian sadah, habaib yang hidupnya sederhana tapi mulianya luar biasa. Yang jadi raja banyak, Sayyid itu. Itu Raja Yordan Sayyid, Raja Maroko itu Sayyid. Sayyid itu. Kalau yang di Maroko Al-Hasani, tidak tahu kalau di Yordan itu. Sepertinya Hasani juga. Sama dengan Abu Sayyid Al-Hasani. Sampai di mana ini? Wala syai'a anfa'a min as-sadaqah, dan tiada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sedekah. Sedekah yang paling kita kenal, tudfi'u ghadbar Rabb, bisa memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ketuhanan, secara kemanusiaan. Kalau kita rajin bersedekah, kita akan disenangi orang banyak. Pelak. Pelak. Apapun yang sesuai. Aku pelak kok. Paling kulit saya kubur. Lah, tebang bantal tak ada sekali. Tebang bantal tak ada sekali.
Arumun terawian kok pasti berdebi nambi janji gadir neraka kisah depong lolo ka bagian pokok ruang. Ya lo janji gadir ambian sehingga bulan puasa nikah cek pun kau Petra pakai kolak dia berkelangker makle terak obra janji gadir mun perlo mun gula tak cek banyak buang ke kan bilis gantian, kita juga dia. Nanti mari kolak poka biter, mari biter, bawa. Tak sok aja melangkah juga dia. Baga bayar. Ini kamu mengadakan musyawarah khusus begipun soal nakar berdua, pak. Dah remar ya, betul ya kurang ya. Tabit aja, enggak, mau pas betul ekor mau lebih, namun tuan malam semalam pelotan, sama renja, arwah, min afdalil amal, buang ya, buang, bagi sampai pun aku. Nah, lah, iya, tepat aja, bisa ditiru. Oh, kayak tabu. Wala jifata antana minal haram, dan tiada bangkai yang lebih busuk dari perkara haram. Allah ma'simna minal haram. Wala ibadat afdal minas samt, dan tiada ibadah afdal minas samti yang lebih afdal daripada diam. Maksudnya di sini diam bit tafakkur. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW itu tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Sesaat kita bertafakkur di dalam makhluknya Allah yang akan membawa kita semakin beriman kepada Allah. Bahkan saat-saat seperti itu nilainya sangat berharga. Bahkan kata Nabi lebih baik, lebih afdal, lebih tinggi nilainya daripada beribadah 70 tahun. Allah, ketika malam kita itu melihat bintang, subhanaka ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau ciptakan ini semua tidaklah batil. Bintang-bintang menjadi hiasan langit. Sesudah itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika melihat bulan di setiap awal bulan, khususnya Ramadan, Nabi berkata, Rabbi wa Rabbukallah. Kita kadang-kadang hati ini bergerak, enggak siapa pangeran ya. Iya betul. Lepas bulan lebur bulan purnama ya. Enggak siapa pangeran ya. Pas tuli ngocak Rabbi wa Rabbukallah, bukan menitang pangeran dan pakai bahasa dengan rumah. Kamu itu cantik, indah, anggun bagaimanapun wahai rembulan, kamu bukan Tuhan aku. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kau jaki niat ngirai Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi wa Rabbukallah. Bahkan lagi. Tapi nikah namanya mana? Allahu a'lam nikah. Mentah betul perkara sina aku en kesambian. Ketemu nih makam umpama entah ada aja enggak boleh dijadiin. Baca kini kan. Lemah Mas. Lemah. Ki cetak aku membaca. Rabbi wa Rabbukallah. Apa kaki? Cek bermakhluk. Pangeran Setong. Di masa yobu, di maju. Saya ada rumah. Masih ya, itu cuma baju Harun masih. Kalau saya sampai buru. Ini pas pada maling loh, maling ni, coy kamu benar orang. Maling buru, maling angkong, buru, ngocak.
Orang yang di Roma angkoknya. Pokrembun. Cek burun angkonya. Ngocak si maling. Benih keng takut pokrembun. Keng cek biasa maling bu. Maling buruk. Aduh. Kini ka maling kini ka haji lambat si ngocak sini. Karena bagi masuk. Rakyat ke masuk rajan. Dari macamnya bersingi cocok itu mungkin masuk ke nyari itu mungkin terus kita gula angko ke senyan mana kan angko kan gula angko ke pai tabang cek buru kote ngon talmun angko nya boleh kita tako angko nya kejek sekap perawan lagi buru ini Abdana berilmu bidri saya bertanya. Wala sayyi'ata aswa'a min al-kadhib, dan tiada kejahatan yang lebih jelek daripada berbohong. Nah, ini. Jangan berbohong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingatkan jangan bohong. Wala mihnata li sahibihi amhana min al-kibr, dan tiada perbuatan mihna itu cobaan dan tiada cobaan li sahibiha bagi yang punya mihna amhana min al-kibr, yang lebih berat daripada sombong. Ini cobaan berat kita, beban berat, maksudnya ini beban berat kita punya sifat sombong itu, walaupun sedikit harus kita berusaha menyingkirkannya. Paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu sombong. Merasa lebih baik, merasa lebih adigang-adigung. Wala ghamma li sahibihi minal hasad. Dan tiada, apa maknanya gham ini? Kesedihan, coba kasih kesedihan dulu. Sebenarnya beban ini. Makna muradnya beban. Tapi gham itu ada ham, ada gham. Ham itu sedih memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Kalau gham sedih memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Derem malakuria. Itu gham. Dan tiada kesedihan yang lebih menyedihkan, yang lebih memberatkan makna muradnya itu bagi yang mempunyai gham minal hasad, daripada hasad. Mak bisa ya. Iri, sifat iri itu berat dan menyedihkan. Tidak enak hidup ini. Ini kalau dibahas ini, kalau disyarahi hikmah-hikmah Luqman ini, wala ghamma li sahibihi minal hasad. Ini kan bisa 10 lembar ya. Lagi bisa dengan lembar nyariki ayat, nyariki hadis, nyariki akwal ulama, beri doa kanjeng Nabi, doa ulama, aku nolak Allah, akwal Al-Ghazali, akwal Fudail bin Iyad. Luar biasa, nyaman hikmah ini para ngaki ke ulama. Saking kanjeng Nabi jawami'ul kalim, sedikit apa kalimatnya tapi maknanya luar biasa. Allah, orang iri itu berat. Apa tak keturunan iri, erek, beda selain apa? Tinggi itu bisa zalim, bisa iri. Hasad ini berat akan orang lain. Tetangga beli sepeda, aku beli sepeda boleh. Ya, orang bodoh ini masih ada kan. Tapi saya kebenar kan. Sakit ke dada mau dibiarkan seperti itu. Kalau dibiarkan rasa iri itu mati ngeket. Kan gimana? Mati ngeket. Mati nak ngonak, nah itu dia. Al-ghil itu diantara
bagian daripada hasad. Sakit deh teman pak memelihara sifat kini ini. Coba sampai arola mele helikopter. Oh ya sebab ni mah sebab panggilan ini nyaman bisa membahas sebab ni budi tang rumah. Mata kapi jam bodoh orang posiro. Jadi kita perempuan ini yang harus super hati-hati atas penyakit ini. Karena sifat perempuan itu senang pamer. Jangan kita berkok ini jangkok. Perempuan itu senang pamer. Kuning terang ngaji loh. Kuning terang ngaji mana ini? Apa sih tak pasang ngaji? Pasang ngaji. Ya alhamdulillah tuh tak pasang sekali kena. Diki pun tak mandi bahaya kan jangan corona mas. Pas seman kepi jangan. Tidak apa-apa, cuman jangan niat pamer. Kau orang yang ngaji. Apa mau niat pamer, bahkan jangan apa timbul punak-punak. Apa cerita lain lah, sandalah ajar itu. Ada lain lah. Aceh dan reng orang budak saja, kelengan ajar. Allah. Coba laki-laki tak batung, laki-laki dua ni. Laki-laki. Kalau laki-laki mandi lejeng aja loh. Iya boleh. Injam aku. Pak injam. Oh, lah orang laki orang mesti yakin mas. Jadi perempuan itu memang harus dibidani sendiri perasaannya. Sederhana, hiasi wajah kalian dengan wudu, dengan banyak membaca sholawat, maka anda akan terlihat anggun oleh orang lain. Wala ara akbaha minal bukhl, dan tiada aib yang lebih jelek daripada pelit. Ternyata pelit itu jelek. Jangan jadi orang pelit. Tak laki atau bini ah. Muni bini pelit tak pada apa maksudnya? Mungkin laki pelit muskilah kebir. Jadi wanita derma itu kemarin kayak orang bukan cermin wanita lebih ceriki. Kalian yang perempuan jangan pulang kecuali hatam buku itu. Dicetak darurat. Malep andi bekal binian boleh. Belum ternyatakan anak. Coba cetak ke dalam Paris. Luar Indonesia. Nah, adapun. Masya Allah. Dahin nakut. Tamshima aja. Wala dhulla adalla min at-tama', dan tiada kehinaan yang lebih hina daripada tamak. Tamak itu bahasa Arab, paling itu orang macam tamak dia, umat ya. Orang Arab. Masih kocak. Arab suruh pulang ke Arab, sia-sia. Nang raja jangan. Kita ini kenal Islam dari lima mentak benteng Arab. Ya bunayya, man nadhara fi aibi nafsihi istaghala an aibi ghairi. Barang siapa yang melihat man di dalam aibnya dirinya, man istaghala, maka sibuk man an aibi ghairihi, jauh dari aib selain man. Kita kalau rajin introspeksi diri, maka kita tidak akan banyak meneliti orang lain. Dalam mangkore ada iya. Artinya dosa menolong saya kelaku. Nah itu maksudnya ini dalam mangkore mak ben pangeran. Nah jangan begitu. Ben pangeran mak pada iya menolong lebih dari kau. Biarkan saja kalau masalah itu. Kita pikirkan dosa kita, bagaimana kita mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan. Kita ini banyak dosa. Jadi kita harus berusaha apa yang bisa kita perbuat dari kebaikan, perbuat semuanya.
Punya harta, infakkan harta itu. Tadi pese, adik tasbih, pedal tasbih. Mari dia baca Quran. Mari dia kelak kopi, tapi kelak ngomong kebagusan. Jangan ditinggalkan. Minimal untuk, yang bukan minimal, yang paling penting supaya menjadi penimbun akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Lebih dari itu menjadi hiasan utama nanti di surga. Dan jangan dipikirkan, kok gila ada saya biarkan saja. Kecuali punya target, kalau belum baru dipikirkan, kok diwiridan saya buki kita yang wirid. Setelah itu biarkan saja. Bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan ini simpananku ya Allah. Jadikan ini clean, penyuci dosa-dosaku ya Allah. Jadi kita harus banyak wirid, tidak hanya untuk mencapai keduniaan. Jadi yang banyak sekarang kan ada habis ke kiai daerah sebagai lancar rezeki. Kita apa ya toh ya? Tapi kita jangan wirid hanya untuk itu terus, jangan. Matur ke Gusti Allah, ya Allah abdina cek kun kenten dunya Gusti. Dunya cepon sekecil Gusti. Urusan ku laku Gusti. Makanya saya sering bilang, matur ke Gusti Allah, saya mari mau urip karo Yasin, benih niat apa Gusti? Cek niat kuburan kalau. Niat kuburan, niat alam akhir kalau saja. Jadi harus ada yang seperti itu. Wa man istaqaffa zallatahu ista'dama zallata ghairihi, dan barang siapa yang meremehkan man, yang menganggap remeh man, zallatahu akan kesalahannya ya man, ista'dama maka menganggap besar man zallata ghairihi akan kesalahan selain man, artinya orang lain. Yang kok sesalah, kok sekoraki, mantap seperti itu. Coba anjir ya, abang tak sana. Coba anjir, jangan kok. Allah sadar aja. Ketika dua orang berhadap-hadapan saling merasa benar, tidak ada yang mengalah, halas, kiamatlah mengajar. Wa man istawna bi rizqillah, dan barang siapa yang merasa cukup man dengan rezekinya Allah, lam yatamannah, itu alif maksuranya itu di kolong saja. Iya itu, iya tanpa titik itu di kolong saja. Lam yatamannah. Jadi iya tak mim nun saja. Lam yatamannah, maka tidak berharap man ma akan perkara fi aidin nas, yang ada di tangan manusia. Orang yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dia, maka dia tidak akan mengharap-harap yang dari tangannya orang lain. Wa man salla sayfal baghi, dan barang siapa salla yang menghunus man, sayfal baghi akan pedang kezaliman, qutila bihi, maka terbunuh man bihi dengan sayf. Orang yang menghunus pedang untuk zalim kepada orang lain, maka dia akan mati dengan pedangnya sendiri. Wa man hafara li akhihi hufrata su', dan barang siapa yang menggali man li akhihi untuk saudaranya man hufrata su'in, akan lubang yang jahat. Jadi lubang yang jahat, bukan lubang yang jahat, yang menggali yang jahat, artinya lubang yang membahayakan. Waqa'a fiha, maka akan jatuh, maka jatuh man fiha al-hufrah. Jangan main-main api kalau tidak mau terbakar. Wa man ta'arrada li haddi muslimin kushifat auratuh, dan barang siapa ta'arrada itu melakukan, bisa di situ menjerumuskan, ta'arrada melakukan man li haddi muslimin, tahajjabah,
untuk merobek rahasia orang Islam, hatf itu merobek. Artinya apabila seseorang ini punya maksud membuka rahasia aib orang lain, kusyifat auratuh, maka akan dibuka apa? Kemaluannya, apa namanya itu, kehormatannya. Wa man kabada al-umura akhta'ah, dan barang siapa yang kabada, memaksa atau apa namanya, tak kuat memaksa, tak kuat maksa. Kabada ay tahammala wa qasa, dia sudah tidak bisa memikul beban itu tapi dia memaksa, itu kabada. Ya, memaksa diri. Bolehlah, mantap itu. Yang memaksakan diri man akan perkara-perkara akhtaat, maka akan tersesat man, atau maka akan tergelincir man. Wa man iktahamal lujaj gharib, dan barang siapa yang melawan man, iktiham itu anggaplah melawan di sini. Al-lujaj akan ombak. Jadi gharib, maka tenggelam man. Ialah ombak raja bagus. Allah. Kerong lengan ke atas ya saudaraku. Raja berbuku tentang bertasya. Allah. Sampean pernah ikut perahu kecil, Lun? Belum. Kalau kapal besar pernah. Berapa kali? Dua kali. Dari Sulawesi ke Surabaya. Berapa hari? 2 hari 3 malam. Tompas ya. 2 hari 3 malam sih. Kubur ya. Tapi kan enak ya. Enggak kena ombak walaupun ada ombak itu kan. Tidak terasa besi begitu besar. Coba kalau asingan kui lesong deh sih. Allah. Coba pakai yang ini, yang kecil-kecil turun kena ombak turun terasa tuh. Macam konot juga dia langsung Allahumma jina fi man hadait, coba ombak. Bapak kayak gitu ya. Dan jika di rumah tak takut ya. Ya, gitu boleh ya. Mau lagi aja takut ya. Makin takut aja kan aja tuh saya yang besorengnya. Lekan ngelawan nyaman orang lekan. Mau nyaman makan, tak nyaman lar kan. Allah. Wa man hamala ma la yatiq wa ajaza, dan barang siapa yang memikul man akan yang tidak mampu man, maka tak mampu man, maka lemah man. Allah. Wa man ajaba bi nafsihi halak, dan barang siapa yang ajaba kesima man dengan dirinya man, halaka maka hancur man. Kesampu pada batu itu. Sedang kau kan, engkau ya, siapa saja itu. Jadi kita santri itu, ujub itu selalu datang. Santri harus pandai-pandai membuang perasaan itu. Contoh ini contoh. Saya tidak apa namanya mengatakan perempuan enggak. Contoh misalkan, nik bini, mun nik bini akajan ke bapak motor, tak cocok pada ben kacan sambian, mengkacan sambian ngalak sepion sepeda motor kan kon cocok. Soalnya urusnya ben songot pun nyokol. Mun bini, mun bisa kacan serajaan ben belajar apa tuh? Kapi dari budi. Kapi. Ada puding. Kamar gula kata, din bini gula. Oh koran ke atas 1 meter,
ke samping 1,5 meter. Kamera bini gula. Hindi apa sih kerjaan na baca? Gula na seperti yakin. Tina lah baca kaca. Itu bunga kaca luar jangan gula. Lah kaca nih. Gak atas 1 meter ke samping 1,5 meter. Apa sih kerjaan? Mereka orang yang bisa kerja kaki bisa. Terus misal lah kaca jadi. Jadi kalau bercermin itu sebit abid sudahlah. Becek kau dunga yang mana ya. Mulana alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasan takhalqi fahsin khuluqi. Mari. Buru pas. Buru artinya alhamdulillah. Hati mari. Itu kena kocak TV kena. Alhamdulillah. Alat dirojak Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cantik semuanya. Yang cowok tampan semuanya. Sudah. Mari. Aduh. Cepuk kokong raya. Aduh iya no. Lagi boleh. Bila si Maria. Lipan hunjak colok lah keluar. Copa boleh. Ceil boleh. Tuh, ada lah, ya separuh lah. Jangan mau dibegitukan itu. Sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Ada perempuan yang disegani oleh laki-laki, rahasia untuk yang kemudian betul. Perempuan kadang-kadang yang disegani laki-laki, orang kadang saya tak patah terlalu rapi. Artinya rapi sebiasa tapi tak cek saran. Kayak laki pas ngocak kan. Mana bini ruang. Betul tak ada mensakat, cewek sih. Tak ada mensakat, cepat peneror. Oh, saja. Awak menjemukan kepada laki-laki seperti itu. Jadi biasa-biasa saja, jangan keterlaluan. Kadang ya kayak laki boleh. Ada kayak laki, ada rahasia yang kayak laki ya. Yang kebuan berkok. Nek bini kadang seintim pun kayak laki, ada nek bini arwah asli lah, tak ada betul. Macam mana nak buat rajin wudu. Hari kau bini kayak promosi wudu cenderung gua. Orang kapi apa kalau kadang tengah bos ngatin. Bini kamera jahat, kok kita yakin? Bini kamera jahat, menjak asli cerita tendung ni macam ni. Bini cerita tendung mahmud tu kita macam tendung yang ada promosi. Gula welcome, gula banyak biasa. Bencang-bencang, sih tahun ini Gusti Allah pareng napanya amanah kan gula. Jangan cenika kaki terbuka kan gula. Sih kau di sebuah kawan minggu dah tak ustaz rano membuka rapor biasa juga kayak gini kan. Boleh dekat baca dekat ya sekarang butuh nanti ya amanah tapi jaga dia mengakhiri amanah al mustasyar muhtaman. Orang yang diamanai sesuatu wajib amanah. Orang yang dimintai pendapat suatu wajib amanah. Mohon punten maka mohon Gusti Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man iktahamal lujat qarib wa man hamala ma la yatiq ajaz wa man a'jab nafsi halak wa man takabbara 'ala an-nasi dallah. Dan barang siapa yang sombong man atas manusia dalla maka hina yang mana. Wa man lam yushawir nadima. Dan barang siapa yang tidak bermusyawarah man nadima makan menyesal man. Wa man lam yujarribil umura khudi'. Dan barang siapa yang tidak mencoba bukan satu hal yang tidak, maksudnya tidak mahir, tidak menjalani, tidak mencoba makna asalnya itu.
Al-umur akan perkara-perkara khudi, maka ditipu man. Artinya orang yang berpengalaman, pengalaman itu sangat berharga. Orang yang sudah pengalaman sulit untuk ditipu. Makanya di antara wasiat Sayyidina Luqman, syawir ahlat tajribah, li'annahu yanaluhu bil ghala wa anta sanaluhu majjanan. Jadi orang pengalaman itu kita harus dekat dengan dia, belajar pengalamannya. Dia membeli pengalamannya mahal, kita tanpa biaya sama sekali. Wa man jalasal ulama alim, dan barang siapa yang duduk man akan ulama maka alim man. Moneng ban dia melolo ban orang alim, alim dia. Wa man jalasa sufaha nadimah, dan barang siapa yang duduk man akan orang-orang bodoh maka menyesal man. Menyesalnya kapan? Ketika kita berkumpul dengan orang-orang besar. Kita jangan mau ditipu perasaan sendiri. Nyari kancas apanya mana? Kancas bisa yator apa tapi jangan mau itu. Itu bodoh itu. Yang seperti itu bodoh. Harus apa? Harus tanda-tanda biru. Mau menang kok itu bisa ator kok. Nah. Hada laisa bi ahli zakat. Tidak cerdas orang semacam itu. Ngator melolok. Salah. Maka kita harus mempunyai teman yang cerdas. Kecuali orang-orang, anak-anak itu mau berteman kita, jangan ditolak. Kasih waktu. Tapi kita harus punya teman yang cerdas, yang pikirannya jitu. Orang-orang yang hanya berteman dengan orang-orang yang bisa diatur saja, kelemahannya nanti ketika berkumpul dengan orang-orang cerdas, dia tidak bisa apa-apa. Pengalamannya minim soalnya. Wa man qalla kalamuhu daman afiyatuh, dan barang siapa yang sedikit apa kalamnya man daman afiyatuh, maka langgeng apa selamatnya man. Mun sekali bantah selamat, diem selamat. Kita kadang-kadang malu berkumpul dengan orang alim, dengan orang cerdas, tanpa kita pikirkan beberapa hari kemudian kita tidak kehilangan ilmunya orang yang alim dan cerdas itu tanpa kita merasa. Kita harus senang ketika berkumpul ada orang alim, ada orang cerdas. Harus apa wah? Arwah anu, misalkan binian misalkan. Harus santri di mana? Santri Al-Amin. Oh, mau mondok sini? Iya. Pastinya pintar bahasa Inggris dong. Oh iya, wah, mau bahasa Inggris pintar. Alhamdulillah, nanti saya mau belajar bahasa Inggris. Begitu. Harus santri di mana? Harus santri misalkan Anokoya. Oh, berarti pintar bahasa ini. Nanti saya akan belajar. Jadi gali pengalaman itu dari semua orang. Waman ittaba'a nafsahu fi syahawatiha iftadaha, dan barang siapa ikut man akan dirinya man atba'aya, yang mengikutkan man akan dirinya man fi syahawatiha, di dalam keinginannya nafsu, iftadaha. Apa iftadaha itu? Ikut hawa nafsunya, iftadaha, maka jelek. Iftadaha apa makna yang pantas ini? Fadhihah, sesuatu yang jelek. Iftadaha maka jelek man. Apa ini? Wa man abda sirrahu, abda ya, bukan abda itu. Sebenarnya pakai anu ini, mungkin pakai alif maksurah ini. Abda yubdi soalnya. Abda sesudah dal itu ya yang tidak ada titiknya ya. Abda.
Barang siapa yang membuka man sirrahu akan rahasianya man ila ghairi sadiqin kepada orang yang tidak jujur, asmata binafsih asmata binafsih, maka bergembira man ini panjang maknanya ini. Asmata binafsih, maka bergembira man binafsihi dengan penderitaan dirinya sendiri. Nah, dia punya rahasia dibuka kepada orang yang tidak jujur, maka dia bergembira di atas penderitaannya sendiri. Lebih bodoh daripada bergembira di atas penderitaan orang lain. Ada rahasia tibi kepada, makanya dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan berumah tangga, Kanjeng Nabi ini kemaingan sabak cubaan ke laki acara taan binin ke orang lain, sabak cubaan nek bini acara taan bak cubaan laki ke orang lain. Kadang benda gak gitu enjara apa dari rumah bini benar-benar wah anak kaki innalillahi apa tidak barang-barang ya. Seharusnya saling menutupi, karena undang-undangnya suami istri itu dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa? Suami itu adalah pakaian bagi wanita, istri adalah pakaian bagi suami. Artinya apa pakaian? Menutupi aurat. Ini pakai kebetulan dia kancan kaki. Kebetulan dia kaki. Dari mana mentingginin gue? Oh, alhamdulillah. Saya seplok orang ini mas. Saya memiliki kendali. Pangeran duka regulaku. Wa man istana ila ghairi ahli as-sana'i' ila ghairi ahli as-sana'i' faqad abtala sani'ahu. Dan barang siapa yang membuat man kepada selain orang yang kreatif ya, istana itu membuat sesuatu. Contoh nanti saya kasih contoh ya. Ila ghairi ahli sana'i, kepada selain orang yang ahli berbuat, faqad abtal, maka sungguh membatalkan man sani'ahu akan buatannya man. Gulah nyorwakina arek ekebah katokang apa nyaman benih katokang pandi sini kira ekebah kakon Pak Porno pak ini kau tahu gue ki arek oh lakar ahli pun kau ikunya ibadah di arek ini paling jadi hasil kau dikonjol seperti Timon akebe kalam pintar Rabbi, pintar kon sampai lawan Rabbi jangan jadi harus diserahkan kepada ahlinya. Wa man taraka dzulma faqad 'azza nafsah, dan barang siapa yang meninggalkan man akan kezaliman, maka sungguh memuliakan man akan dirinya man. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.